wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Maka min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar pemirsa Dirosa Virtual Alkimia pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita, dengan amalan-amalan kita yang didasari dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, perbuatan kita, amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, presiden seluruh umat manusia sedunia, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, dengan iringan bacaan sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar Dirosa Virtual Alkimia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini, marilah kita baca suratul Fatihah Ummul Kitab yang kita hadiahkan pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para aulia, wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, pengarang kitab Wasiatul Mustafa, Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, Muassis Al-Ma'had As-Salafi Bangil, dan tak lupa kita hadiahkan kepada kedua orang tua kami. Allahumma firlahum warhamhum wa'afim wa'fu anhum waj'al kuburahum raudatan min riyadil jannah waj'alil jannata ma'wahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, he Sayyidina Ali. Idza lam yakun nalikane ora ana sapa al-alimu wong kang alim. Iku taqiyan wedi ing Allah. Dhallat mangko dadi apa mau'idatuhu pituture alim. Ala kulu bin nasi ing atase atine menungso. Iku kama yadillu kaya oleh dadi apa al-qataru tetesane udan. Iku ala baidin na'ami ing atase endoke manuk suwari. Wasofa lan watu kang alus. Nasihat atau pesan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, idza lam yakunil alimu taqiyan dhallat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadillul qataru ala baidin na'ami wassofa. Jika ada seorang yang alim, akan tetapi dia itu lam yakun al-alimu taqiyan, tidak termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, dia itu orang yang pandai, orang yang mengerti, orang yang alim, orang yang berpengetahuan agama yang luas. Akan tetapi dia itu tidaklah termasuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Dia itu termasuk orang yang mengerti, dia termasuk orang yang alim, dia termasuk orang yang pandai dengan agamanya Allah Subhanahu, ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kealimannya, dengan kepandaiannya, dengan pengertian, pengetahuan ilmu agamanya, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengerti kalau hamba Allah, manusia, jin, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia mengerti bahwa apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam yakudil alim taqiyan, karena dia termasuk orang yang mengerti tapi tidak takwa, mengerti ilmu agama, alim tapi tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana definisi daripada at-taqwa? Kalau at-taqwa yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu tahu, alim, ngerti agama, akan tetapi tidak menjalankan apa yang telah didefinisikan dengan adanya at-taqwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kebalikannya, dia termasuk alim tapi melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, alim tapi tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dhallat mau'idatuhu ala qulubin nas kama yadillul qataru ala baidin na'am wassofa. Maka nasihat-nasihat yang dia berikan, mau'idah yang dia berikan kepada manusia,
ala qulubin nas, kepada hati daripada manusia, kama yadillu, sebagaimana tetesan hujan ala baydin na'ami, yaitu akan menetesi daripada telur-telur burung suwari atau batu-batu yang halus. Maksudnya bagaimana dengan nasihat Rasulullah tersebut? Kalau orang alim itu tidak takwa kepada Allah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka tidak akan masuk pada hati daripada manusia. Dia hanya terlewatkan. Kata orang-orang tua atau orang-orang Jawa, nasihat tadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hanya terlewatkan, tidak akan meresap pada hati daripada orang-orang yang diberi nasihat. Alah, iso ngomong tok tapi gak iso ngelakoni. Bisa hanya memberikan nasihat, bisa memberikan nasihat tapi tidak bisa melakukan apa yang dinasihatkan. Jadi, tidak akan membekas pada hati orang yang diberi mau'idhah, tidak akan membekas pada hati orang yang diberi nasihat. Jadi sebagaimana tadi air hujan itu hanya netes pada telur burung suwari. Jadi harus hati-hati. Hanya netesnya itu hanya lewat pada batu yang hanya nelusur, tidak membekas. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang yang alim, sebagai orang yang ngerti dengan ilmunya Allah, orang yang ngerti dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus selalu berpegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangan-larangan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita memberikan mau'idhah, kalau kita memberikan nasihat kepada orang lain, maka insya Allah dengan berbekalan ilmunya Allah, maka orang yang diberi nasihat akan mantap, akan selalu masuk dalam hati daripada orang-orang yang dinasihati oleh orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan didasari at-taqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang menasihati, orang yang memberi mau'idhah tidak akan diremehkan oleh orang-orang yang diberi nasihat. Kalau dia memberikan nasihat tapi tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, otomatis orang yang diberi nasihat itu hanya menganggap angin yang berlalu sak seliweran tok. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berpesan memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali dan umumnya kepada kita semuanya, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita betul-betul diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita selalu mendasari dengan takwa Allah. Maka kita hendaklah selalu mendasari dengan akhlakul karimah. Sebab apa? Kalau kita mempunyai ilmu, tidak ada akhlaknya, maka tidak akan ada gunanya. Kalau kita mempunyai ilmu tapi tidak takwa Allah, maka pun ilmu tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu,
ilmu akan berguna, ilmu akan bermanfaat, ilmu, nasihat-nasihat orang yang berilmu akan diterima oleh Allah Subhanahu, akan diterima oleh manusia, akan mantap, nancep pada hati orang-orang yang diberi nasihat. Maka syaratnya satu, harus takwa Allah, yang kedua harus didasari dengan akhlakul karimah. Jangan sekali-kali, ya naudzubillah min dzalik, kita memberikan nasihat tapi kita tidak bisa melakukannya. Naudzubillah min dzalik. Kabur maqtan indallah. Jadi isoe memberikan nasihat tapi tidak bisa melakukan apa yang dia nasihatkan. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu mendapatkan ridhonya Allah, akan selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan nasihat-nasihat yang kita berikan, kita sebagai hamba Allah bisa melakukan apa yang kita nasihatkan, kita bisa menjalankan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita harus saling doa mendoakan agar supaya kita sebagai hamba Allah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap langkah kita, tiap jangkah kita, mudah-mudahan selalu tetap dalam lindungan Allah, selalu tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan betul-betul menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, manfaat untuk diri kita sendiri dan juga manfaat untuk orang lain. Karena apa? Kalau kita sebagai hamba Allah yang berilmu, yang alim, tapi tidak takian, maka nasihat kita tidak akan mancep, tidak akan meresap pada hati daripada orang yang kita nasihati. Hanya meluncur mulus tok, gak bakalan nancep manggon ono atine wong sing dina nasihati. Itulah pesan daripada Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah, dan umumnya kepada kita semua umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza madha, nalikane wus kelewat alal mukmini ing atase wong mukmin apa arbauna 40 apane sobahan isuke walam yujalis sekali ora lelungguhan sapa mukmin al ulama ing para ulama osa mongko atos apa kalbu atine mukmin wajasaro lan wani sapa mukmin alal kabairi ing atase nglakoni pira-pira dosa gedhe li annal ilma karena setune ilmu iku hayatul qalbi nguripake pira-pira ati. Pesan Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajah lagi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza ma'dha 'alal mu'minina arba'una sabahan walam yujalisil ulama. Kalau seorang mukmin itu sudah terlewatkan 40 hari walam yujalisil ulama, tidak bersama-sama, tidak duduk bersama-sama para alim ulama. Jadi sudah lewat 40 hari, seorang mukmin ini tidak pernah sama sekali duduk bersama-sama dengan para alim ulama, ulamanya Allah, al ulama warasatul anbiya,
Kalau sudah demikian kosa qalbuh, hati seorang mukmin tersebut akan atos. Hati seorang mukmin tersebut akan menjadi hati yang beku. Kalau sudah beku, ya otomatis hati ini dadi hati sing atos, wajah sorol ala kabair. Kalau sudah demikian, maka dia akan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang besar. Karena apa? Karena dia jauh dari para ulamanya Allah, jauh dari orang-orang yang alim, jauh daripada orang-orang yang solih. Jadi kalau sudah 40 hari, gak tahu, belas tidak pernah sama sekali kerungu mendengarkan nasihatnya para ulama, mendengarkan nasihatnya para as-solihin, kumpul bareng bersama-sama orang yang alim, bersama-sama orang yang soleh. Kalau sudah demikian, Masya Allah, jangan harapkan kalau hati itu akan luluh. Kalau hati itu akan bisa menerima nasihat daripada para ulama, para as-solihin, para orang-orang yang alim. Bahkan dia akan berani untuk melakukan, untuk menjalankan dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Selama 40 hari dia itu selalu berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Kalau sudah demikian, jangan harapkan dia akan bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau betul-betul dia mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berkumpul orang-orang yang baik, maka kita pun juga akan selalu mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang as-solih. Kalau kita berkumpul kepada para ulama, kalau kita berkumpul kepada para al-alim, al-lamah, wa insya Allah kita pun akan selalu melakukan apa yang dilakukan oleh as-solihin, yang dilakukan oleh orang-orang alim ulama. Tapi kalau kita kumpulnya pada orang-orang yang selalu melakukan dosa lakukan dosa kepada, selalu mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang kita kumpuli. Sebagaimana sabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, mithlu jalisis sholih, perumpamaan orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh, kama talih hamilil miski illam yu'tika minhu asobak, sebagaimana orang yang membawa minyak mesik, sekalipun dia itu tidak diberi minyak tersebut, asobak kami rihi, maka dia akan merasakan bau harumnya. Jadi nek cari wong Jawa kumpul dodolan minyak wangi, yo ambu wangi. Jadi perumpamaan orang yang kumpul orang-orang yang baik itu sebagaimana perumpamaannya orang yang membawa minyak mesik, sekalipun dia tidak diberi minyaknya, gak dioseri minyaknya, yo melo ambu wangi, ya ikut berbau harum. Tapi kebalikannya, wami sejali sisu, perumpamaan berkumpul orang yang jelek, yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebagaimana kami telil koin, yaitu pandai besi. Podo karo wong sing kumpul pandai besi. Ilam yuhrik dia baka asobaka,
min dukhani. Sekalipun dia tidak membakar pakaiannya, maka dia pun akan merasakan daripada min dukhani. Daripada panasnya api daripada pandemi. Jadi masih sekalipun pakaiannya ini tidak dibakar, dia akan merasakan rasa panasnya. Jadi tadi kumpul wong dodolan minyak wangi akan merasakan bau harumnya, kumpul orang yang jualan ikan maka akan bau amis. Jadi, itu perumpamaan. Jadi kalau kita berteman bersama orang-orang yang alim, bersama orang-orang yang solih, maka kita pun juga akan kesababan menjadi orang yang alim, kesababan menjadi orang yang solih. Tapi kalau kita kumpul kepada orang-orang yang menjalankan larangan Allah, yang melakukan kejelekan, maka kita pun kesababan untuk melakukan kejelekan. Oleh karena itu, kalau kita jauh dari para alim ulama, sampai 40 hari gak tahu kerungu kebaikan, tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang yang soleh, tidak pernah mendengarkan nasihat-nasihat dari para orang alim ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan kosah. Jadi atas sudah tidak akan menghiraukan nasihat-nasihat daripada orang-orang yang alim, para ulama, nasihat para ulama sekalipun itu menunjukkan kebaikan, wis no reken juga dihiraukan sama sekali, sebab hatinya wis atos, naudzubillah min dzalik. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu teman berkumpul dalam satu majelisnya orang-orang yang as-solih. Sebagaimana hadis Angka bin Ahbar radhiyallahu anhu qol, termasuk ucapan dari sahabat Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an. Sahabat Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an mengatakan, innallaha azza wa jal kataba kalimataini wa wada'aha tahtal arsy qabla ay yakhluqal khalqa wa lam ya'lamil malaikah wa lam ya'lam al malaikatu an ilmiha wa ana a'lamu bihima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa innallaha azza wa jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala kata kalimat ini menulis dua kalimat. Wa wada'aha, dan Allah meletakkan dua kalimat, wada'ahuma, dan Allah meletakkan dua kalimat tersebut tahta arsy, di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, diletakkan dua kalimat arsy-nya Allah Subhanahu Allah menjadikan makhluknya Allah Subhanahu wa Allah. Sebelum menjadikan makhluknya Allah, ini Allah menulis dua kalimat, yang mana dua kalimat tersebut diletakkan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam ya'lam al-malak pun juga tidak akan mengetahui min ilmiha, tentang ilmu yang ada dalam dua kalimat tersebut. Wa ana, kata Allah, wa ana a'lamu biha, tapi aku yang lebih mengetahui dengan adanya dua kalimat tersebut. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui dua kalimat tersebut. Gila. Ya Aba Ishak, dikatakan, wahai Aba Ishak, mahuma, apa dua kalimat tersebut? Jawab daripada
Salah satunya daripada isi dua kalimat tersebut yaitu kata balau kana rajulun ya'malu amala jami'is sholihin ba'da takuna suhbatuhu ma'al fujar wa ana aja amalahu itman wa akhsyarahu umal qiyati ma'al fujar. Salah satu kalimah yang mana hanya Allah mengetahuinya, yaitu jawab daripada Abu Sa'ad yang ditanya oleh para sahabat. Kata balaukana rojul, Allah akan menulis laukana rojulun, jika seseorang hamba Allah ya'malu am jami'is sholihin, melakukan buatan semua orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ba'da antakuna suhbatahu, setelah berteman dengan ma'al fujar, setelah berteman dengan orang-orang yang lacut, orang-orang yang jelek, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, fa'ana aja'alu amalahu itman, maka aku akan menjadikan amal perbuatan yang dia lakukan tadi. Nah, jadi seorang tersebut melakukan semua amal perbuatannya orang-orang soleh, akan tetap ba'da antakuna suhbatuhu ma'al fujar, tapi setelah itu dia berteman kepada orang-orang yang lacut, berteman kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau sudah demikian, fa'ana aja'alu, kata Allah, saya akan menjadikan amal perbuatannya orang tersebut menjadi perbuatan apa? Isman, yaitu yang dosa, yang melakukan dosa kepada Allah. Fa'asyarahu yaumul qiyamah, yaumul qiyamah, yaumul akhirah, Allah akan mengumpulkannya bersama orang-orang melakukan perbuatan yang lacut, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman. Jadi sebelumnya dia itu melakukan amalan, semua perbuatan amalan-amalan yang soleh, tapi itu dia berteman kepada orang-orang yang tidak baik, Allah akan menulis amal perbuatannya sebagai amal perbuatan yang berdosa, dan dia nanti akan dikumpulkan kepada orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang jami dan takuna syolihin, bukan jelek, perbuatan orang-orang yang tidak baik, sebuah abror, perbuatan yang tidak baik. Setelah itu antakuna suhbatuhu ma'as syolihin, akan tetapi setelah itu dia melakukan berkumpul dengan orang-orang, berteman dengan orang-orang yang baik, koncone wong sing apik. Dulu-dulunya dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Abror, orang-orang yang di majelis ulamanya Allah Subhanahu wa taala, wayuhanang kumpul para alim ulama sendiri. Sebagaimana
yang dikatakan oleh Asy-Syaikh An-Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi yuqalu man intaha ilal alim fajalasa ma'ahu wala yaqdiru ala ayyahfadul ilma falahu sab'a karamat. Yang mana kalau seseorang itu berhenti bersama, duduk bersama-sama orang-orang yang alim, orang yang pandai, orang berduduk bersama para ulama, akan tetapi walayak tiru ala yahfadul ilma, dan dia tidak bisa menjaga ilmunya, falahu sab'a karomat, dan dia akan mendapatkan 7 kemuliaan. Nah, 7 kemuliaan tadi apa? Jadi 1 kemuliaannya yana lufadal muta'alim, dia selalu mendapatkan keutamaan daripada orang yang belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpul, duduk bersama-sama orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang as-solihin, dia akan mendapatkan keutamaan, kemuliaan sebagaimana keutamaannya orang-orang yang belajar. Kemudian kalau dia itu yang kedua kemuliaannya mada majalisan indauka namahbusan anid dunubi wal khotoya. Kalau orang itu selalu duduk bersama-sama orang yang alim alamah dalam majelis zikirnya para ulama, dalam majelis taklimnya para alim ulama as-sholihin, karena mahbusan anid dunubi wal khotoya, dia akan tertahan untuk melakukan dosa-dosa dan melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi kalau akan melakukan kesalahan, wala koncoku kumpulanku wong sing apik, akan melakukan perbuatan yang tidak baik, dia selalu ingat kumpulanne awak-awak niki wong sing saleh, sehingga tidak jadi melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-tsalis idza kharaja min manzilihi tanazzala alaihi rahmah. Kalau dia itu keluar untuk berkumpul dengan orang-orang yang alim, keluar rumah menuju majelis taklim, menuju majelisul dzikri, menuju majelisul alim para ulama, maka tanazzala alaihi rahmah, akan turunlah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluar dari rumah saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keempat, kalau sudah idza jalasa indahu, kalau sudah duduk bersama-sama orang yang alim, duduk di majelis taklimnya orang-orang yang alim, duduk bersama orang-orang yang alim, duduk di majelis zikirnya orang-orang yang alim, fanazala alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatihim, akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan keberkahan daripada majelis al-alim, majlisul ulama tersebut, barokai, akan mendapatkan keberkahan daripada majelis dzikri, majelis taklim, majelis berkumpul dengan orang-orang yang alim. Oleh rahmat banyak mendapatkan keberkahan di majelis-majelis tersebut. Yang kelima, madama mustami'an tuktabulahul hasanah. Kalau dia selalu mendengarkan nasihatnya, mendengarkan pengajiannya, bersama-sama mendengarkan, membaca, zikir, dan lain sebagainya pada beserta orang-orang yang alim, beserta para ulama, maka tuktabulahul hasanah, akan ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan yang keenam, as-sadisu tahifu alaihimul malaikatu bi ajnat hatiha ridon wa huwa fihim. Para malaikat selalu mengelilingi dengan sayapnya. Dikelilingi apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dalam
ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia dalam ridhonya para ulama, para as-sholihin. Masya Allah. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan bagi orang yang selalu kumpul berteman dalam satu majelisnya para alim ulama, dalam satu majelisnya para as-sholihin, para orang-orang yang baik. Kemuliaan yang ketujuh, kullu qadamin, tiap-tiap jangkah, tiap-tiap langkah, yarfa'uhu wa yada'uhu, yang dia angkat kemudian dia letakkan lagi. Ya. Jadi qadam, kaki diangkatkan kemudian diletakkan, jadi dijangkakan 1 jangka, 2 jangka, 3 jangka, 4 langkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, terus menuju kemana? Tempat majelisul ulama, majelisul alim, majelisul dzikri, kumpul dengan orang-orang yang alim, kumpul dengan orang-orang yang as-sholih. Kalau sudah dengan yakunu kaffaratul lidunubi, termasuk 1 akan menjadikan tebusan daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Waraf'an lidarajat, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di yaumul qiyamah, yaumul akhir nanti. Waziyadatan fil hasan, akan ditambah oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Tuma yukrimuhu Allahu ta'ala bisitti karomat, bahkan akan diberi kemuliaan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sitin 6 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah diberi 7, ditambah kemuliaan lagi 6 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya, dihilangkan, ditebus, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ditambahi kebaikannya. Itu kalau orang tersebut dalam majelis al-ulama, lungguh bareng-bareng para alim, kemudian fi majelis dzikril ulama, dalam majelis zikirnya para ulama, mencari ilmu bersama-sama para alim ulamanya Allah, maka akan selalu diberi derajat oleh Allah, ditambah kebaikannya, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah berapa kemuliaan lagi? 6 kemuliaan. Apa 6 kemuliaan yang ditambahi oleh Allah tadi? Yukrimuhu yuhibbum syuhudu majlisil ulama. Pertama, dia akan dimuliakan sebab bihubbi syuhudi majlisil ulama, sebab cinta menyaksikan majelis para ulamanya Allah. Apa diwai kemuliaan? Sebab apa? Sebab tadi cinta, senang menyaksikan kumpul bareng-bareng para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kemuliaan yang kedua, kulaman takdi bihim falahu mitlu ujurihim. Tiap-tiap orang yang mengikuti langkah-langkah daripada para ulama, para as-sholihin, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa yang dilakukan oleh para alim ulama, para as-sholihin. Min khairi ayyam kuso min ujurihim syai'un, yang tidak akan berkurang sama sekali pahalanya yang telah diberikan oleh Allah. Jadi bodoh kalau kita selalu ikut apa yang diajak para ulama. Allah akan memberikan pahala sama dengan apa yang dilakukan oleh para alim ulama. Tidak akan ada kekurangan pahala sama sekali. Yang ketiga, lau hufira liwahidin minhum yashfa'u lahu. Andai kata liwahidin, salah satu di antara daripada para alim ulama itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yashfa'u lahu, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengikuti para alim ulama. Yang keempat, ya berudu qalbu min majlis besar. Hatinya itu akan selalu dingin kalau bersama-sama orang-orang yang alim,
sekalipun dia itu majlis fusak dalam majlis-majlis yang apa? Yang rusak, karena dia selalu bersama-sama para ulama. Masa kumpul wong sing fusak, hatinya itu akan selalu dingin, tidak akan ikut. Nah, oleh karena itu, maka janganlah pesan daripada Rasulullah, jangan sekali-kali kita itu jauh dari para ulama sampai 40 hari gak kepethuk, gak kumpul blas karo para alim ulama as-sholihin as-sholihat. Yang kelima, yadkhulu fi thoriqil muta'allimin as-sholihin, dia akan selalu masuk dalam jalannya orang-orang yang mencari ilmu dan jalannya orang-orang yang melakukan kebaikan. Yang keenam, yukimu amrullahi ta'ala, dia akan selalu menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Mereka itu akan selalu bersama para ulama, para fuqaha, dengan apa yang ya ta'lamunal kitab, yang dia lakukan, yang dia kerjakan, apa yang ada dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kemuliaan 6 kemuliaan, semua kemuliaan tadi, nah ini bagi orang yang tidak bisa menjaga ilmunya, itu diberi kemuliaan yang begitu banyak oleh Allah. Apalagi orang yang bisa menjaga ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya, maka falau at'afa mudha'afa, maka akan diberi tikel-tikel kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duwe ilmu tapi gak iso njaga ilmune, tapi kumpulane wong sing apik apa maneh. Wong sing duweni ilmu iso njaga ilmune, iso ngamalno ilmune, kumpulane wong sing apik-apik pisan, otomatis akan ada mudha'afa, dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan ba'dul hukama, innalillahi ta'ala jannatun fid dunya. Allah itu mempunyai surga di dunia. Man dakhalaha taba'ishuhu. Barang siapa yang masuk pada surga dunia, taba'ishu, maka kehidupannya itu akan menjadi kehidupan yang baik. Ditanya, ba'dul hukama, mahia, apa jannatu fid dunya? Apa yang termasuk surga dunia yang orang tersebut masuk akan mendapatkan kebaikan, baiknya, taba'ishu, keuntungan dalam kehidupannya sehari-hari. Qala jawab ba'dul hukama, majlisul dzikri, yaitu majelis dzikir yang di dalamnya bersama para ulama, yang di dalamnya bersama para as-sholihin. Itulah termasuk jannatu fid dunya, surga dunia yang orang kalau sudah masuk akan mendapatkan taba'ishu, keuntungan, kebaikan daripada kehidupannya sehari-hari kalau kita sudah berkumpul dengan para ulama. Dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, innahu qol al majlisus sholih yukaffiru anil mu'min alfi majlisin min majlisis su. Kalau kita itu kumpul dengan orang-orang yang sholih, maka yukaffiru akan bisa melebur beribu-ribu alfi majlisin min majlisis su. Nah, ini akan menjadi tandingan, akan melebur beribu-ribu daripada majelis su, yaitu
kumpulan-kumpulan yang tidak baik. Jadi satu majelis as-sholih itu akan menghilangkan beribu-ribu daripada majelis yang jelek. Masya Allah, ya Allah. Makanya betul apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana kita tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, tidak boleh menjauh dari kumpulan atau majelisnya para alim ulama. Tidak boleh menjauh dari kumpulannya para as-sholihin. Sehingga agar supaya kalau kita ingin hidup kita mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita selalu berkumpul dengan para ulama, berkumpul kepada para as-sholihin, para orang-orang yang baik, para orang-orang yang melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang baik, dikumpulkan oleh Allah pada ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kita menjauh dari ulamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Itulah kajian Wasiatul Mustafa, kitab Wasiatul Mustafa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almar'u man ahabba. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah dikumpulkan kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau kita di dunia, cinta kepada ulama, cinta kepada as-sholihin. Mudah-mudahan kelak akan dikumpulkan kepada di hari kiamat, akan dikumpulkan kepada para ulama as-sholihin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sebelum majelis kita tutup, marilah kita baca kafaratul majelis. Mudah-mudahan majelis ini penuh dengan keberkahannya Allah, penuh dengan ridhonya Allah, dan mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.